Wimarsho dengan Abednego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi. Dulu Walhi itu seperti satu bunga di tengah hutan belukar ya, satu kader masyarakat sipil di tengah business as usual dan politik pembangunan. Sekarang ini sudah 1000 bunga berkembang, tapi itu make sense nggak berkembangnya? Apakah ada kekuatan masyarakat sipil sekarang bagaimana? Kalau kita lihat sebenarnya secara isu sukses ya, artinya misalnya isu lingkungan. Semua orang sekarang bicara lingkungan. Hanya kan isu lingkungan itu dimaknai dan diimplementasikan, itu menjadi persoalan. Misalnya semua sekarang kelompok-kelompok itu termasuk kampus, company, go green misalnya. Ya, itu ya. Tetapi apakah go green itu ada di kebijakan perusahaan itu? Apakah go green itu memang ada di dalam praktek mereka menjalankan perusahaan itu, begitu ya? Go green tadi itu misalnya di kampus, apakah masuk sampai ke kurikulum mereka di dalam aspek-aspek itu misalnya? Ini kan yang belum. Dalam konteks isu itu memang kita maju ya, artinya kemudian isu korupsi kita lihat itu sangat luar biasa. Kemudian juga transparansi anggaran misalnya, teman-teman di organisasi sudah ada labelnya label masing-masing dan itu sebenarnya cukup dinamis. Tetapi kemudian juga ini kan pada akhirnya kita berhadapan dengan situasi di mana sistem politik kita tidak mendukung untuk itu, sehingga isu tadi itu juga terfragmentasi kepada situasi-situasi pragmatis gitu loh. Jadi pragmatis tadi itu ya itu tadi situasi politik kita yang memang masih banyak kuat politik uang misalnya gitu ya, dan kemudian semua pintar sekarang pejabat bicara begitu ya, tapi prakteknya jauh dari yang disampaikan. Dan kemudian juga terkait dengan desentralisasi yang menurut saya itu sudah pada situasi yang sangat liberal sebenarnya di tingkat kabupaten, di mana banyak sekali bupati-bupati ya, banyak yang kreatif juga, yang cukup sukses juga menurut saya yang kita harus apresiasi, tetapi itu masih kalah jumlahnya dengan seenaknya saja mengembangkan daerah itu ya. Kalau ada tambang dibuka seluas-luasnya, kalau menurut mereka hutan ini bisa dieksploitasi seluas-luasnya begitu ya, bahkan tidak jarang melanggar hukum gitu ya. Ini memang tantangannya terkait juga dengan sistem pemerintahan kita dan kemudian juga terkait dengan sistem politik kita. Oleh sebab itu tantangan bagi organisasi masyarakat sipil sebenarnya melihat hari ini adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi untuk itu. Ya. Di awal percakapan tadi kita sorot bahwa banyak masalah yang susah diselesaikan karena anggota DPR sering berada di pihak yang terancam. Dan memang betul penyelesaian menyeluruh untuk masyarakat itu harus dengan proses politik. Orang seperti Anda kenapa nggak jadi anggota DPR? Aktivis yang lain, ya kenapa nggak? Kan lebih pintar daripada yang ada di DPR sekarang. Jadi ini kan juga ada perdebatan di kalangan aktivis ya, bahwa kita mungkin punya pengetahuan untuk itu, dan kita mungkin punya pengalaman dengan itu, gitu ya. Tetapi dengan sistem politik yang sangat kental nuansa uangnya, kan uang ini yang tidak dimiliki oleh aktivis. Dukung partai baru yang tidak pakai uang. Nah, itu misalnya salah satunya begitu. Tetapi partai-partai baru juga sulit lolos kan dengan sistem dengan sistem Agung dan lain sebagainya gitu loh. Jadi ini yang memang menjadi persoalan di kita juga. Di satu sisi masyarakat sipil sebagai misalnya LSM sebut begitu, itu ada keterbatasan ruang intervensinya, begitu ya. Kemudian dibutuhkan satu ruang politik baru di partai politik, itu sulit mendirikan partai politiknya. Artinya juga ini ada satu situasi krisis juga sebenarnya yang harus kita antisipasi. Sekarang dulu sih Walhi suka demo gitu, sekarang Anda bukan angkatan demo, tapi juga bukan angkatan politikus formel. Jadi apakah memang perlu ada di tengah-tengah itu? Ya sebenarnya harus ada untuk itu, dan kemudian juga bagi kami penting sebenarnya ada politik politik alternatif ya di dalam konteks situasi sekarang. Misalnya kalau kita lihat pengumumannya itu 10 yang lolos dan 1 ada yang lolos baru partai politik gitu ya. Kalau kita lihat kan misalnya kita buka saja platformnya nggak jauh-jauh beda gitu loh. Ya, artinya sedangkan ya itu satu bentuk pembelengguan. Bilang, di Amerika, di Jerman juga partai sedikit. Tapi yang bikin sedikit kan pemilu rakyatnya. Ini yang bikin sedikit itu KPU yang dibentuk oleh anggota DPR. Ini sedikit berbeda politik ya. Jadi ini jadi memang sebetulnya kami justru sangat ingin ada forum politik untuk orang-orang dari LSM. Soalnya orang LSM ya tambah pinter, tambah usia, nggak bisa dia terus berpraktek dengan cara yang dulu-dulu. Jadi saya kira itu ada dalam agenda. Jadi Walhi itu sampai sekarang tidak punya preferensi partai yang ada. Sebenarnya
kami belum punya preferensi ya, apalagi partai yang ada. Kalau memasukkan isu itu ke dalam platform partai bagaimana? Ini yang memang sedang lagi kami coba. Salah satunya ini kami sedang mencoba melakukan satu rencana survei terkait dengan lingkungan di Indonesia. Pertama itu memang ada aspek kondisi lingkungannya sendiri, gitu. Kemudian juga kelembagaan, kepemimpinan dan seterusnya, itu ada 5 komponen. Rencana kami memang ini untuk mendapat survei terkait dengan persepsi publik terkait lingkungan kita. Hasil persepsi publik ini yang akan rencana kami komunikasikan dengan partai politik yang ada. Ini loh persepsi publik gitu loh. Dan harapan kita sebenarnya melalui ini juga mendorong untuk elit-elit politik yang mungkin itu ya masih hanya minoritas mungkin di partainya ini punya ruang untuk membicarakan ini. Terakhir barangkali sebelum habis waktu, kalau engagement politik itu susah, tapi Anda punya keberpihakan, Anda punya isu, apakah Anda punya saluran komunikasi di luar politik formal ke publik? Apakah Anda punya jaringan di media? Apa Anda punya suara di media? Kalau media, sebenarnya media masih memberikan ruang yang cukup untuk organisasi masyarakat sipil, tetapi tidak tanpa ingin mengkritik media ya, yang masih dominan itu adalah pro kontranya yang dimunculkan, yang kita harap juga pro kontranya, yang kita harap sebenarnya media juga memberikan ruang kita untuk membicarakan soal gambaran solusi ke depannya, begitu. Jadi ini memang menjadi satu tantangan tersendiri buat kami. Inilah media yang akan membantu perjuangan Anda. Wimar Show, jangan lupa nonton terus Wimar Show.